Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yastresa dengan NIM H0812211031. Akan menjelaskan tentang persaingan tidak sempurna dan monopoli pada chapter 9. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya memulai materinya. Materi yang pertama itu pola ketidaksempurnaan kompetisi. Pada definisi persaingan tidak sempurna. Jika suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar dari outputnya, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai pesaing tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu industri ketika penjual individu dapat mempengaruhi harga output mereka. Jenis utama persaingan tidak sempurna adalah monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Persaingan tidak sempurna tidak menyiratkan bahwa perusahaan memiliki kendali mutlak atas harga produknya. Berikut contoh itu grafiknya. Permintaan pasti di bawah kompetisi sempurna, permintaan pasti di bawah persaingan tidak sempurna. Kemudian varietas yang tidak sempurna kompetitor. Ekonomi industri modern seperti Amerika Serikat adalah hutan yang dihuni banyak spesies persaingan tidak sempurna. Dinamika industri komputer pribadi yang didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi. Berbeda dengan pola persaingan di industri pemakaman yang tidak terlalu ramai. Kemudian yang pertama itu ada monopoli. Di salah satu kutub spektrum kompetitif terdapat pesaing sempurna yang merupakan satu perusahaan di antara banyak sekali perusahaan. Di kutub lain adalah monopoli yang merupakan penjual tunggal dengan kendali penuh atas suatu industri. Atau dengan kata itu berasal dari kata Yunani mono untuk satu dan polis untuk penjual. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan yang berproduksi dalam industrinya dan tidak ada industri yang memproduksi pengganti yang dekat. Kemudian varietas yang tidak sempurna kompetitor. Pada oligopoli, istilah oligopoli berarti sedikit penjual. Beberapa dalam konteks ini dapat berupa angka sekecil 2 atau sebesar 10 atau 15 perusahaan. Fitur penting dari oligopoli adalah bahwa setiap perusahaan individu dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian persaingan monopoli. Kategori terakhir yang kita kaji adalah persaingan monopolistik. Dalam situasi ini sejumlah pasar penjual menghasilkan produk yang berbeda. Struktur pasar ini menyerupai persaingan sempurna di mana ada banyak penjual, tidak ada yang memiliki pangsa pasar yang besar. Kemudian sumber pasar mengenai ketidaksempurnaan. Dalam beberapa kasus hambatan mungkin timbul dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah pesaing. Dalam kasus lain, mungkin ada faktor ekonomi yang membuat pesaing baru menjadi mahal untuk masuk ke pasar. Kami akan memeriksa kedua sumber pesaing yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua itu biaya dan ketidaksempurnaan pasar. Struktur teknologi dan biaya suatu industri membantu menentukan berapa banyak perusahaan yang dapat didukung oleh industri tersebut dan seberapa besar mereka nantinya. Kuncinya adalah apakah ada skala ekonomi dalam suatu industri. Jika ada skala ekonomi, perusahaan dapat menurunkan biaya rata-ratanya dengan memperluas outputnya, setidaknya sampai titik tertentu. Nah, itu kita bisa lihat contoh grafik dari persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli alami. Kemudian hambatan untuk masuk. Meskipun perbedaan biaya merupakan faktor terpenting di balik struktur pasar, hambatan masuk juga dapat mencegah persaingan yang efektif. Hambatan masuk adalah faktor yang mempersulit perusahaan baru untuk memasuki suatu industri. Ketika hambatan tinggi, suatu industri mungkin memiliki sedikit perusahaan dan tekanan terbatas untuk bersaing. Nah, kita bisa lihat contoh tabelnya itu. Kemudian batasan hukum. Pemerintah terkadang membatasi persaingan di industri tertentu. Pembatasan hukum penting termasuk paten. Pembatasan hukum penting termasuk paten, pembatasan masuk dan tarif dan kuota perdagangan luar negeri. Paten diberikan kepada penemu untuk memungkinkan penggunaan eksklusif sementara atau monopoli dari produk atau proses yang dipatenkan. Kemudian periklanan dan diferensiasi produk. Dalam dunia produk yang terdiferensiasi,
Beberapa perusahaan memperoleh keuntungan besar karena nilai merek mereka. Tabel berikut menunjukkan perkiraan terbaru dari 10 merek teratas. Kita bisa lihat yang pertama Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Intel, Nokia, Toyota, Disney, McDonald's, dan Mercedes-Benz. Kemudian materi yang kedua itu perilaku monopoli. Perilaku monopoli dibutuhkan konsep baru, pendapatan marginal yang juga akan memiliki aplikasi luas untuk struktur pasar lainnya. Kesimpulan utama adalah bahwa praktik monopoli menyebabkan harga tinggi yang tidak efisien dan output rendah dan karenanya mengurangi kesejahteraan konsumen. Kemudian hubungan elastisitas permintaan, output, harga, pendapatan, dan pendapatan marginal. Kondisi yang memaksimalkan keuntungan, harga keuntungan maksimum, P dan kuantitas atau Q dari seorang monopolis datang ketika pendapatan marginal perusahaan sama dengan biaya marginalnya. Ya, MR sama dengan MC pada laba maksimum P dan Q. Kemudian equilibrium monopoli dalam grafik menyamakan biaya marginal dengan pendapatan marginal memberikan laba maksimum perusahaan TQ dan P. Kita lihat contoh tabel grafik maksimal keuntungan dan grafik total biaya, pendapatan, dan laba. Kemudian terdapat prinsip marginal yang berarti bahwa orang akan memaksimalkan pendapatan mereka atau profits atau kepuasan dengan hanya menghitung biaya marginal dan manfaat marginal dari suatu keputusan. Nah, kita bisa baca ini prinsip marginalnya, yaitu yang lalu biarlah berlalu. Jangan melihat ke belakang, jangan menangisi susu yang tumpah atau mengeluh tentang kehilangan kemarin. Nah, itulah hasil sekian dari presentasi saya chapter 9. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.